Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Waalaikumsalam warahmatullahi Kepala Seksi SMA dan Pendidikan Khusus Pak Tengku Muhammad Syairi, Jabat Kisaran. Yang saya hormati RB Prof Sumatera Utara 2019 Ibu Kamila Harahap. Dan saya hormati Ibu Gusti Dewi Monalisa, Bapak Bayu Gunarto selaku narasumber kegiatan malam ini. Dan tentunya yang kami banggakan adalah anak didik yang terhadir pada malam hari ini untuk mendapatkan ilmu baru yang bisa diterapkan dalam pendidikan nanti. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmatan dayanya kita dalam ini untuk mengikuti kegiatan tentang rumah belajar dari sumber yang kita banggakan. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaatnya kita harapkan tidak memperpanjang kalam. Kegiatan malam ini akan segera kita mulai. Saya di sini selaku host moderator akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa agar kegiatan malam ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, acara berikutnya adalah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harapan kepada semua peserta mute mikrofonnya agar kita bisa mendengar lagu Indonesia Raya. Izin saya share screen, Pak Tengku.
Baik, berikutnya adalah kata sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar pada malam hari ini. Kepada Bapak Tengku Muhammad Nusyairi selaku Kasih SMA dan PK, Cabang Dinas Kisaran, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu guru yang dimana kemarin itu baru lulus di dalam pembatik level 4 Pusdatin Kemendikbudristek. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Mona dan Pak Bayu Gunarto karena dari cabangnya Kisaran saya tahu rupanya hanya 2 orang yang lulus, ternyata perjuangan itu sangat berat. Kemudian yang sangat saya hormati juga pembawa acara Ibu Khairina Lubis ini tetap nih duet ini. Duetnya Bu Mona, Pak Bayu sama Bu Khairina. Semoga di dalam pelaksanaan kegiatan ke depan ini terus dapat menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang sangat saya sayangi dan banggakan peserta didik baik SMA wilayah Asahan, kemudian Batubara, yang saya lihat walaupun posisinya kita berjauhan, ini sudah standby semua nih ya, di depan komputer, ada yang di ruang tamu, ada yang di dekat pintu, macam-macam modelnya. Nah, Bapak flashback sedikit ke masa lalu, sebelum kita masuk ke materi. Di zaman kami dulu sekolah, malah sebetulnya pembelajaran itu tidak segampang seperti yang sekarang. Kenapa? Kami untuk menghadiri kegiatan atau mewakili kegiatan tersebut, kami naik sepeda, kemudian kadang naik angkot, kan gitu kan, berganti-gantian, naik turun angkot, kan gitu. Nah, sekarang anak-anak kami semua di sini sudah enak. Kenapa? Dari rumah tinggal buka handphone, kemudian tinggal dibuka laptop, sudah bisa online mulai dari SMA yang ada di Asahan, kemudian di Batubara. Dan itu harus kita syukuri. Kenapa? Karena di tuntutan zaman ini, perubahan-perubahan semakin kita rasakan ke depan. Makanya tadi Bapak sangat menyayangkan di saat pelaksanaan kegiatan jam 8 malam, Bapak jam setengah 8 sudah standby. Padahal tadi Bapak masih ada kegiatan. Bapak pending, Bapak jam setengah 8 sudah buka kamera. Supaya apa? Supaya bisa dicontoh sama anak-anak yang lain. Artinya, Bapak aja sebelum pelaksanaan kegiatan jam setengah 30 menit sebelum itu sudah hadir di situ. Jadi ke depan kepada anak-anak kami semua disampaikan ke kawan-kawannya di setiap kegiatan yang diwakilkan atau diamanahkan kepada kita harus penuh tanggung jawab. Kenapa? Kalau kalian dari sekarang sudah melaksanakan kegiatan itu dengan penuh tanggung jawab, apapun kegiatan yang besar, kemudian yang kegiatan yang itu yang diamanahkan sama kalian, Bapak yakin itu akan bisa kalian lakukan. Nah, itu seremoni awalnya. Jadi, Bapak dan Ibu guru sekalian, kemudian anak-anak kami sekalian, kita tahu bahwasanya itu portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas, yaitu rumah belajar. Kenapa? Biasanya kalau kita rumah belajar itu kita belajar di rumah ya. Kalau sekarang itu namanya rumah belajar, tapi dia sudah lengkap di situ. Sudah ada laboratorium mayanya, kemudian ada edu game ya, kemudian sudah banyak fasilitas-fasilitas pertanyaan dan soal, sehingga anak-anak kami di sini kita tidak kesulitan lagi untuk apa? Untuk mencetak soal. Kemudian apa? Untuk menulis dengan pulpen, sehingga di saat kalian diberikan kuis ataupun diberikan pertanyaan oleh Bapak dan Ibu guru dari jarak jauh pun itu sudah pasti gampang kan gitu. Yang penting ada paket, ada Android itu jadi. Nah, tapi ke depan dalam hal ini Bapak selaku Kepala Seksi Ketenagaan Menengah Atas dan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Kisaran, Bapak akan menyiapkan pola-pola baru di dalam proses rumah belajar ini. Makanya tadi Bapak sedikit bercerita sedikit kepada apa? Kepada Ibu Mona dan Pak Bayu dan Bu Herina. Kenapa? Karena kita akan menyiapkan secara virtual bagaimana anak-anak nanti di dalam pembinaan ataupun pelatihan menjelang AMBK di tahun 2023 nanti, sudah kita lakukan peran berjalan pelan-pelan, anak-anak itu bisa dibina dari jarak jauh. Contoh misalnya,
di hari Rabu. Di hari Rabu itu kelas apa ya? Kelas 12 A lah misalnya. Kelas 12 A itu dia ada mendapatkan materi terkait MBK itu mata pelajarannya A. Kemudian dari jarak jauh kalian buka, kemudian dia dapat disaksikan langsung. Bapak bisa masuk ke dalam itu dan memantau. Itu yang nama dia secara online, Bu Mona. Jadi kita berharap pembinaan-pembinaan yang bersifat akademik kepada anak-anak ini tidak terlepas kita harus berjumpa dengan mereka. Tapi kita tes sekali-sekali bagaimana proses pembelajaran itu betul-betul secara virtual. Nah, bukan hanya kata-katanya aja rumah belajar kan, tapi kita tes supaya apa? Karena sekarang ini biar Bapak dan Ibu guru serta adik-adik semua tahu kalau untuk di DKI Jakarta mereka sudah hatam. Malah mereka sekarang sudah beralih bukan tentang pembelajaran lagi yang saya tahu. Kenapa? Karena kalau untuk proses pembelajaran ini kita taunya adalah Android dan kita. Rupanya di Jakarta itu mereka sudah bergeser. Apa itu? Konsep net zero. Nah, konsep net zero ini bagaimana green building dan net zero emission. Jadi sekolah di Jakarta itu mereka sudah apa? Sudah bagaimana menciptakan sekolah yang bebas dari emisi karbon, kemudian dan pemanfaatannya bisa menyerap udara sekitar menjadi manfaat bersih. Nah, kita masih sibuk untuk mengajari anak-anak bagaimana memakai Android, bagaimana mereka harus belajar secara virtual. Makanya ke depan saya berharap dalam tempo waktu 1 bulan ini seluruh guru yang ada di wilayah cabang dinas Kisaran maksimalkan ini. Nanti di bulan depan kita tes supaya apa? Supaya ketika ringan Bu Mona. Seperti seperti kita laksanakan peningkatan apa kemarin kegiatan PNM dan akun belajar ID itu sangat signifikan hasilnya. Kenapa? Karena untuk lepas dari angka 30% itu ternyata tidak gampang. Makanya kita sangat apa ya, sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang ikut serta membantu siswa SMA sehingga persentase itu Udah meningkat. bisa. Jadi pesan Bapak kepada seluruh adik-adik semua, ikuti kegiatan dengan baik. Nanti di sesi akhir, siapa yang bisa menjawab dengan benar pertanyaan yang diberikan oleh tim, dia akan mendapatkan ampau. Bukan hanya lebaran aja dapat ampau. Dalam kegiatan ini pun dapat ampau nanti dari MKKS SMA. Kan gitu. Nah, Bapak berharap ikutin kegiatannya dengan baik dan benar, imbaskan kepada kawan-kawannya. Ternyata kami tadi malam itu yang ikut kegiatan dikasih apa? Dikasih hadiah sama panitia, kemudian sama MKKS. Nah, kenapa? Karena zaman Bapak dulu susah dapatkan hadiah, makanya Bapak suka ngasih hadiah sama anak-anak. Kalau kami zaman dulu susah dapat hadiah. Jadi, kalau misalnya setiap kegiatan itu Binamat sedikit berkesan. Masih bercerita terus ya sama kawan-kawannya kan. Wah, kegiatan kami tadi malam enak rupanya. Ampaunya 500.000 misalnya ya kan. 500.000 misalnya ampaunya ya kan. Misalnya, bukan 500.000 ya. Itu misalnya kan gitu. Nah, Bapak berharap uh, kalian dapat apa ya, dapat terus menjadi secercah harapan bangsa Indonesia ke depan untuk mewujudkan Indonesia emas di masa yang akan datang. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Ikuti kegiatan dengan baik, sopan santun, jadikanlah kalian itu anak-anak yang terbaik dari cabang Kisaran yang mengikuti kegiatan dengan tertib dan bagus. Dengan ini, maka kegiatan rumah belajar cabang Dinas Kisaran, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Asan dan Batubara resmi dibuka. Tangan loh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih yang telah memberikan semangat kepada kita semua pada malam hari ini. Jadi kepada para siswa kami semua, dunia itu peradaban terus berkembang, maka kita harus bisa beradaptasi dan terus mengikuti perkembangan agar kita bisa siap untuk hidup di masa depan. Berikutnya adalah
kata sambutan dan juga mungkin motivasi dari Duta Rumah Belajar Sumatera Utara tahun 2019, Ibu Kamila Harahap. Pada Ibu Kamila Harahap, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Ibu Khairina Lubis selaku host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ibu. Apakah suara saya kedengaran, Bu Khairina? Dengar. Soalnya di sini lagi hujan sangat deras. Yang terhormat Bapak Tengku Muhammad Husyairi, SSTP selaku Kasih SMA dan PK cabang dinas Kisaran. Kemudian yang terhormat para sahabat rumah belajar, ada Ibu Gusti Dewi Monalisa, ada Bapak Bayu Gunarto, dan yang terhormat juga Ibu Khairina Lubis selaku host. Dan mungkin kalau ada yang hadir Bapak Ibu guru, saya sayangi adik-adik siswa-siswi SMA, baik wilayah Kisaran dan sekitarnya. Saya Kamila Harahap, saya Duta Rumah Belajar 2019 untuk Sumatera Utara. Salam kenal dari saya bertugas di SMP Negeri 2, SMP Negeri 3 Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Di sini saya mau menyampaikan kepada adik-adik sekalian, selaku siswa-siswi yang sangat beruntung ya, pada malam hari ini di mana teman-teman yang lain mungkin masih sibuk jalan-jalan di luar sana, tetapi adik-adik sekalian, anak-anak yang hebat, siswa-siswi teladan, menyediakan waktunya untuk menimba ilmu dari Bapak Ibu guru yang merupakan sahabat rumah belajar. Jadi sahabat rumah belajar ini nanti yang akan menyampaikan apa-apa saja yang ada di rumah belajar, kemudian mencoba untuk memberikan praktik baik mereka kepada adik-adik sekalian yang sudah hadir di ruangan ini. Jadi besar harapan kami ya adik-adik sekalian itu membuka hatinya, membuka pikirannya untuk tetap mau belajar walaupun sudah malam seperti ini. Apalagi kita di ruangan ini mendapat dukungan penuh ya dari Bapak Kasih kita ya. Apalagi tadi dikatakan bahwa nanti di penghujung ada kuis, kemudian diberikan hadiah dari pihak MKKS. Sepertinya itu saja yang ingin saya sampaikan. Satu hal yang paling penting, tetap semangat untuk belajar, digali ilmunya dari Bapak gurunya yang hari ini sudah menjadi sahabat rumah belajar, lulus di pembatik level 4. Jangan mau kalah dengan Bapak gurunya, ya tetap semangat untuk menimba ilmu. Saya rasa itu aja, Ibu Gusti, Pak Bayu. Saya kembalikan kepada Ibu Khairina. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Ya, terima kasih Ibu Kamila yang telah memberikan motivasi ke kita semua dan juga apresiasi kepada anak-anak didik kami yang sangat semangat hadir pada malam ini di wilayah Asahan dan Batubara. Nah, sebelumnya ini mungkin bisa menjadi motivasi ya bagi adik-adik ya. Tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Bapak Kasih kita, Bapak Tengku Muhammad Husyairi dan Ibu Kamila Harahap. Mungkin kita akan lihat ya CV atau prestasi, rekam jejak, kegiatan maupun karir dari beliau-beliau yang hebat ini. Izin saya untuk share screen. Oke, ini tentang Bapak Tengku Muhammad Husyairi dari alumni dari STPDN. Karirnya pernah menjadi Sekretaris Lurah Kisaran Kota Asahan, Kasubag Keuangan Kecamatan Buntu Pane, Kelurahan Tegal Sari Asahan, Kasubag Biro Oda Provinsi Sumatera Utara, dan sekarang Kepala Seksi SMA dan PK Cabang Dinas Kisaran Provinsi.
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Nah, Bapak ini juga aktif di beberapa kegiatan di luar dari PNS ya atau ASN itu. Salah satunya adalah Sekretaris Dewas Kecamatan Buntu Pane, Dewan Penasehat LPS Ulasmi Kartika, Dewan Penasehat LPR Asahan, Ketua MAPMI Asahan, Koordinator Yayasan Putra Anda Medan, Sekretaris Tim IKM Capdis Kisaran, Sekretaris KNPI Asahan. Nah, ini mungkin bisa menjadi motivasi bagi adik-adik semua untuk bisa mulai menata masa depannya sendiri. Nah, berikutnya berikutnya kita akan melihat CV dari Ibu Kamila Harahap. Baik, sebentar. Nah, jadi menjadi guru itu juga bisa menjadi seorang motivator dari apa yang sudah dilakukan guru-guru kita. Tidak hanya sekedar mengajar, tapi membuat prestasi dan bisa menjadi motivasi bagi peserta didiknya. Ibu Kamila Harahap ini guru matematika di SMP Negeri 3 Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pendidikannya S1 di Universitas Negeri Medan, sedang melanjutkan S2 juga di Universitas Negeri Medan, jurusan pendidikan matematika juga. Pengalaman bekerjanya ini hampir sama kita ya. Sama-sama pernah jadi tentor di bimbingan studi Primagama dan juga guru matematika. Prestasinya guru prestasi tingkat Kabupaten Deli Serdang tahun 2019, guru kreatif inovatif tahun 2019, Duta Rumah Belajar 2019, dan kontributor inovasi daerah 2020. Karyanya sudah ada beberapa buku ya, 1 buku ber-ISBN, 4 buah jurnal, dan 3 penelitian tindakan kelas. Wow, sangat menginspirasi ya, Ibu Kamila dan juga Bapak Kasih kita. Semoga menjadi inspirasi bagi peserta didik kami nantinya. Baik, kita akan lanjut ke acara inti kita malam ini, adalah kita untuk belajar tentang rumah belajar. Materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Gusti Dewi Monalisa. Saya akan memaparkan profil dari Ibu Gusti Dewi Monalisa. Ibu Gusti Dewi Monalisa lahir di Dumai, Provinsi Riau. Saat ini menjadi guru sosiologi di SMA Negeri 1 Bandar Pasir Mandoge Asahan. Pendidikannya di 2004 sampai 2005 di Universitas Negeri Medan, Akta 4. FKIP di FISIP Sosiologi di Universitas Sumatera Utara. Untuk karirnya itu menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ketua MGMP Sosiologi SMA Asahan, fasilitator IGI Sumatera Utara, narasumber di Kominfo, pandu digital, GGDN, komunitas guru milenial, dan e-guru ID. Dan juga menjadi instruktur di Guru Pintar dan Guru ID. Oke. Nah, ini profil dari Ibu Gusti Dewi Monalisa. Pada Ibu Gusti Dewi Monalisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi anak-anak ibu semuanya. Malam, Bu. Terima kasih atas partisipasinya malam ini bersama Pak Kasih, Pak Tengku Muhammad Husairi, kemudian Pak Bayu, Bu Hairina, dan Bu Kamila. Baiklah anak-anak ibu, jadi malam ini adalah saya dan Pak Bayu akan memperkenalkan Rumah Belajar, yaitu sebuah platform teknologi yang disediakan oleh Kemdikbudristek yang bisa anak-anak ibu gunakan untuk pembelajaran. Izinkan ibu share screen ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Nampak tampilannya?
Nampak, Bu. Oke. Nampak, Bu. Ya. Oke, pengenalan dan pemanfaatan portal rumah belajar ya Bapak. Ya anak-anak Ibu ya. Oke. Udah malam, Bu. Oke. Ya, ini jaringan. Oke, apa itu portal rumah belajar? Rumah belajar merupakan portal pembelajaran produk dari Pusdatin Kemendikbudristek yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik dan tenaga kependidikan. Jadi tenaga pendidikan ini adalah Bapak Ibu guru yang ada di sekolah anak-anak Ibu semua ya. Nah, layanan rumah belajar ini bisa diakses melalui portal ini dia, linknya belajar.kemdikbud.go.id atau bisa diunduh dari aplikasi Play Store atau App Store. Jadi anak-anak Ibu silakan kalau yang tidak punya PC atau laptop bisa menggunakan gawai Android atau handphonenya untuk install rumah belajar di Play Store-nya. Seperti itu ya. Ini alamatnya kalau yang menggunakan laptop atau PC seperti itu. Kalau di Play Store ketik aja rumah belajar, kemudian install. Nah, Ibu akan memaparkan fitur utama dari rumah belajar. Jadi di fitur utama itu ada 4 ya anak-anak Ibu. Jangan lupa ada 4 fitur utama di rumah belajar. Nanti Pak Bayu akan menjelaskan, memaparkan fitur pendukung dari rumah belajar. Nah, apa saja fitur utamanya? Yang pertama itu sumber belajar. Sumber belajar ini merupakan fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum secara terstruktur. Tampilan yang menarik bisa dalam bentuk audio, video, laman interaktif. Di mana bisa mengaksesnya? Di sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Jadi di fitur sumber belajar ini anak-anak Ibu nanti selain video pembelajaran, ada audio, ada MPI, media pembelajaran interaktif yang bisa anak-anak Ibu gunakan sebagai sumber referensi untuk belajar. Misalnya di kelas nih, ternyata materinya saya ingin cari yang lebih mendalam. Nah, anak-anak Ibu sekalian bisa menggunakan rumah belajar ini, seperti itu. Fitur yang kedua adalah kelas maya, yaitu sebuah learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Aksesnya di kelasmaya.belajar.kemdikbud.go.id/kelasmaya. Nah, anak-anak Ibu bisa hadir di kelas maya ini dengan syarat gurunya sudah membuat kelasnya. Jadi anak-anak Ibu nanti akan diundang masuk ke kelas maya. Kalau kita masih ingat 2,5 tahun yang lalu ketika pandemi COVID, mungkin beberapa sekolah ada yang menggunakan rumah belajar sebagai kelas mayanya, mungkin dengan platform yang lain. Karena apa? Walaupun pandemi, pembelajaran itu harus tetap berjalan seperti itu. Fitur yang ketiga adalah izin Bagaimana? Ya. Apanya share screen-nya tidak terlihat Ibu Mona. Oke, nggak terlihat ya? Tidak, belum dipin. Dia sebentar kita pin dulu ya. Oke, sudah. Udah nampak? Sudah yang saya pin. Tadi dia tidak dipin posisinya. Belum nampak, Bu. Belum terlihat ya? Belum, Bu. Terlihat, Bu. Mungkin ada yang sudah belum siap. Belum, Bu. Belum nampak? Bu. Oke, coba saya henti dulu ya. Belum, Bu. Oke, Bu. Bentar ya, saya ulang. Nggak nampaknya dari pertama ya? Iya, Bu. Pertengahan, Bu. Ini nampak? Sudah, Bu. Nampak, sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ini nampak? Sudah, Bu. Nampak, Bu. Sudah. Oke. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Belum. Oke. Itu malam-malam kamu. Fitur yang ketiga Bang Soal anak-anak Ibu. Nah, Bang Soal ini kalau anak-anak Ibu ujian atau
kuis, tes dan segala macamnya, ini bisa digunakan sebagai referensi ya. Selain dari mungkin di paket siswanya ada soal, ini bisa kita gunakan, anak-anak gunakan untuk akses latihan, ulangan dan ujian. Di mana aksesnya di banksoal.belajar.kemdikbud.go.id/. Nah, fitur yang terakhir ini adalah Lab Maya. Mungkin anak-anak IPA pernah ya praktik di laboratorium ya, yang real ya. Nah, ini ada praktikum lab yang disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Di mana didapat di belajar.kemdikbud.go.id Lab Maya. Seperti itu. Oke, paparan Ibu sudah selesai. Kita masuk ke portal rumah belajarnya ya anak-anak Ibu. Nampak tampilan ini? Nampak, Bu. Oke, ini dia. Jadi anak-anak Ibu tinggal belajar.kemdikbud.go.id. Untuk loginnya silakan gunakan akun belajar ID yang sudah ada pada anak-anak Ibu semua. Kalau belum dapat, belum punya, boleh menggunakan akun yang biasa yang domainnya @gmail.com. Nah, ini dia. Ada 4 fitur utama di portal rumah belajar. Yuk kita lihat, misalnya tadi ada Lab Maya ya. Kayak gimana sih Lab Maya di portal rumah belajar ini? Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau anak-anak Ibu mau coba, dia minta login, klik aja. Nanti gunakan tadi akun belajar atau akun domain Gmail yang biasa. Ini ada untuk SMP, ada juga untuk SMA. Ya kok coba kita lihat yuk yang jaringan ototnya, kita klik aja ini. Seperti ini, kita akan belajar tentang jaringan otot. Nah, ini gambar ya. Jadi gambarnya ini interaktif. Jadi kalau kita klik ini, nah ada otot jantung. Nah, ini ada keterangannya. Seperti itu ya. Kemudian kita kembali ke tampilan yang lain. Nah, kita mau belajar ini. Ini apa sih? Ini otot polos, ada nukleus, ada serat otot. Iya, seperti itu. Baru di sini ada otot rangka. Ada serat otot, ada garis serat otot, ada nukleus. Jadi ini ada keterangannya. Nanti yang lain di Lab Maya ini silakan anak-anak Ibu explore lebih dalam lagi ya, seperti itu. Nah, kita mau lihat misalnya sumber belajar. Ya, ini kita klik. Nah, ini banyak ada konten video, ada konten web, ada audio. Jadi anak-anak Ibu silakan eksplor mau menggunakan yang mana, seperti itu. Kemudian kita juga bisa memilih ya anak-anak Ibu mau tingkat pendidikan yang bagaimana karena kita SMA. Nah, kita tinggal pilih nih mau kelas mana. Ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12. Misalnya kita pilih kelas 10. Kemudian ini ada mata pelajaran. Kebetulan Ibu mengajar sosiologi, Ibu cari di sini sosiologi. Nah, ini ada videonya. Ini untuk video, konten video. Ya kan? Konten yang lain yang berupa handout ada. Jadi anak-anak Ibu silakan ekspor. Ini bisa di-download, bisa. Dan ini nggak usah takut, ya kan? Kalau mau nontonnya offline, silakan di-download seperti itu. Oke, sekian paparan untuk fitur utama ya anak-anak Ibu. Yang lain nanti di fitur satu lagi bank soal, anak-anak Ibu silakan eksplor aja ya tentang bank soalnya seperti itu. Terima kasih Bu Rina, saya kembalikan kepada Bu Rina. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mona tentang pemaparannya dalam pemanfaatan fitur-fitur rumah belajar. Semoga nanti bisa dieksplorasi ya adik-adik semuanya. Baik, berikutnya adalah pemaparan tentang fitur rumah belajar lainnya oleh Bapak Bayu Gunarto. Kepada Bapak Bayu Gunarto, waktu kami persilakan.
Oke, terima kasih pada Ibu Herina Lubis sebagai moderator dan kepada Bapak Kasih yang sudah hadir pada malam ini, juga kepada Ibu Duta Rumah Belajar, Ibu Karmela Lubis yang tetap semangat menemani kami dalam melaksanakan webinar ini. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, anak-anak peserta didik yang baik budi, yang ganteng-ganteng ini, yang tampan, yang cantik. Segini masih semangat ya. Semangat dalam mengikuti webinar yang kita adakan. Nah, di sini suara saya jelas, Bu? Jelas. Oke. Nah, di sini saya akan melanjutkan fitur-fitur tambahan atau fitur pendukung dari Rumah Belajar. Tadi ada 4 fitur utama dalam aplikasi Rumah Belajar. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan fitur pendukung dari Rumah Belajar, yaitu yang ada 8 fitur pendukung di Rumah Belajar. Saya mau share screen dulu. Nampak Ibu share screen saya? Sudah belum, Pak? Nampak ya? Pak. Nampak, Dek, Oke. nampak. Nampak, Pak. Sudah. Adapun yang menjadi fitur pendukung, yang pertama adalah peta budaya. Apa itu peta budaya? Peta budaya merupakan dokumentasi dari keunikan budaya Nusantara yang sangat beragam. Baik peserta didik maupun tenaga pendidik, artinya guru, dapat mengakses peta budaya ini dengan alamat petabudaya.belajar.kemdikbud.go.id. Jadi nanti selain diketikkan manual di browser atau di laptop, ini bisa langsung dibuka dari HP-nya setelah diinstal. Kemudian yang kedua ada BSE, buku sekolah elektronik. BSE ini merupakan fitur yang menyediakan berbagai macam buku pelajaran yang bisa diunduh setiap saat. Dengan fitur ini, peserta didik dan tenaga kependidikan juga bisa mengaksesnya. Alamatnya di sini bse.belajar.kemdikbud.go.id. Yang ketiga adalah Wahana Jelajah Angkasa. Wahana Jelajah Angkasa ini merupakan fitur yang memberikan referensi tentang penjelajahan angkasa dengan berbagai keunikannya. Jadi fitur ini bisa diakses pada alamat belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian yang keempat adalah karya bahasa dan sastra. Beragam karya bahasa dan sastra dari seluruh Nusantara ada di sini. Untuk mengakses fitur karya bahasa dan sastra bisa diklik link berikut ini, yaitu belajar.kemdikbud.go.id/bahasa sastra, atau nanti bisa diklik langsung dari linknya. Yang kelima ini untuk guru, jadi untuk siswa nggak usah, Bapak teruskan aja. Berikutnya ada EduGame. Jadi EduGame ini adalah bermain sambil belajar dengan fitur EduGame Rumah Belajar. Fitur ini menyediakan beragam permainan interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa, baik secara mandiri maupun dengan bimbingan guru atau orang tua. Jadi untuk mengakses fitur ini, kita bisa klik alamatnya belajar.kemdikbud.go.id/edugame. Yang ketujuh, blok pena. Nah, ini cocok untuk yang hobi menulis ya. Blok pena ini berisi tulisan-tulisan dari berbagai kalangan yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan. Siapa saja bisa mendaftar dan berkontribusi melalui blok pena ini. Jadi alamatnya nanti di sini pena.belajar.kemdikbud.go.id. Dan yang ke-8 adalah augmented reality. Konten pembelajaran augmented reality merupakan media pembelajaran digital yang memungkinkan pengguna untuk melihat objek-objek 2D ataupun 3D yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Jadi inilah 8 fitur pendukung dari Rumah Belajar. Oke, sekarang kita cek ya. Kita cek dulu yang mana itu dia. Nah, kita lihat untuk yang pertama, peta budaya. Jadi nanti ini bisa diklik langsung.
Nah, nampak tampilannya? Nampak, Bu? Nampak, Pak. Tampilan. Nampak. Di sini ada peta Indonesia ini ya. Nah, jadi kalau ini kita klik, di sini ada Aceh, Sumatera, Riau. Kita klik salah satu provinsinya, misalkan Sumatera Utara, karena kita di Sumatera Utara. Nah, di sini nanti ada kategori-kategori atau budaya-budaya yang ada di Sumatera Utara. Nah, jadi misalkan kita pilih ini, yang mana nih kita pilih? Misalkan ini ya, Manulangi Natua-tua. Dari mana ini? Bapak pun nggak tahu ini. Baru lihat. Yang mana aja lah. Coba ini ya. Nah, klik. Jadi di sini ada fiturnya nih, ada banyak ya. Ada kalau kita selera di Sumatera Utara, kita klik Sumatera Utara. Kalau mau lihat Aceh, bisa lihat Aceh. Sumatera Barat, bisa seterusnya ya. Nah, kita klik untuk melihat lengkap. Nah, di sini nanti ada Butuan, India, itu Manulang Natua-tua, suku bangsa dan seterusnya, bisa kalian baca sendiri. Ada indikatornya, ada pengertiannya. Nah, inilah dia Manulangi Natua-tua. Unsurnya ini, wah enak nih kayaknya apa ini? Rendang ini, daging kerbau. Tata caranya seperti ini, dan ada penutupnya. Inilah salah satu contoh dari budaya. Manulangi Natua-tua. Ya, pengertiannya semua. Konsepnya. Jadi Pak Bayu belajar budaya Nusantara Indonesia nggak mesti keliling Indonesia ya? Iya, Dari peta budaya bisa ya? Bisa langsung ke sini, nggak perlu kita langsung ke daerahnya. Bisa juga sih langsung biar lebih kita lihat langsung. Iya benar. Tapi sebelum kita ke daerahnya itu kita sudah tahu apa gambarannya. Oke, yang kedua di meta budaya. Yang kedua Suku sekolah elektronik. Sekolah elektronik. Jadi buku sekolah elektronik ini adalah buku untuk pembelajaran ya. Nah, kebetulan di sini kan untuk kurikulum K13. Mungkin sekolahnya yang sudah kurikulum Merdeka, jadi nanti itu di MM atau Merdeka Mengajar. Nanti lain waktu kita bisa bahas itu. Nah, di sini untuk kurikulum K13 ada PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi kita klik aja misalkan salah satu. Nah, ini ada banyak nanti bisa dicari sendiri ya dengan kebutuhannya. Kalau kita bahas satu sampai jam 12 malam kita singkat aja. Yang penting sudah tahu nanti. Ketiga ada tapi kita lewatkan ini wahana Wajah angkasa. seperti apa nih tampilannya? Sebelumnya udah pernah dengar ini nggak? Belum, Pak. Belum ya, oke. Nah, Belum, Pak. di wahana jelajah angkasa ini bagi astronomi ataupun fisika, mungkin di antara kalian ada yang olimpiade seru. Ini bisa menjadi gambaran. Beginilah di paling bawah ini menunya ada bumi, planet, panorama dan solar system. Kita pilih misalkan ini ya, yang mana? Ini bumi. Nah, tampilannya muncul bumi seperti ini. Ini kalau pernah buka hampir sama fungsinya. Bisa klik, misalkan kita klik besar. Di sini ada pilihannya. Pilihannya itu nanti area, street, dan misalkan street jalan, hibrid daerah. Kita coba ya. Nah, ini dia. Nah, bisa nampak kira-kira? Ada Kuala Lumpur, Padang. Bisa kita lihat. Bisa kita perbesar dan perkecil. Kemudian, kalau kita pilih tata surya ya, solar system. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini dia. Inilah gambaran apa ini? Ya, obat nyamuk ini. Kan, ini bukan obat nyamuk ini. Ini seperti inilah sistem tata surya kita. Gimana kita menghindari dari sistem tata surya matahari. Jadi begini dia bentuknya, elips ya. Kalau kita klik lagi, misalkan planet. Nah, ini dia ya. Planet Mars, Merkuri, Venus, dan sebagainya. Jadi, tampilannya.
Nanti bisa dicoba masing-masing ya. Panorama, apa nih panorama ini? Nah, ini dia, inilah tampilan pertama kali drone kita mendarat di bulan. Jadi setelah belajar ini nanti jangan lagi percaya kalau datar, nggak bisa ya. Udah jelas kita di sini bumi itu bulat. Ada juga yang bilang kan sudah datar Pak katanya. Jangan salah lagi. Kita lanjutkan ke fitur berikutnya. Karya, bahasa, dan sastra. Nah, di sini ada banyak karya dari pengarang-pengarang yang hebat-hebat tentang ragam jejak tsunami. Ini klik bisa dibaca, bisa menambah kekayaannya tentang literasi, tingkatkan minatnya. Di sini ada banyak sumbernya. Kemudian kita lanjutkan. Di KB kita lewatkan blok pena tadi untuk menulis ya. Kita lihat seperti apa dia. Nah, jadi di sini bagi yang hobi menulis itu yang menyiapkan materi ajar bersiswa bisa kalian tuangkan di sini nah. Kalian mau cerita di sekolahnya tentang pelaksanaan Sumpah Pemuda. Di sekolah kami begini diceritakan di sini, boleh dihasilkan di sini. Di daftar, login. Nanti seperti biasa kita tuliskan isi dari makalahnya. Kemudian kita lanjutkan fitur berikutnya yaitu login. Apa ini login? Iya, ini karena Bapak sudah login. Nah, jadi EduGame ini berisi permainan. Ada dia berdasarkan kategori mata pelajaran, ada yang umum, ada satu. Gambarnya nggak nampak, Pak. Nampak? Oke, nggak nampak Bu ya? Tunggu ya. Ini nampak gambarnya? Belum. Enggak, Pak. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Kita coba dulu ya, misalkan untuk permainan yang mana ini? Ini ada banyak kita pilih. Tunggu ya, kita coba. Kita praktekkan. Mungkin jaringannya agak lama. Oke, nah karena Bapak matematika kita coba dulu menghitung waktu. Oh ya, masih jalan ini. Oke, ini gambarannya seperti ini ya. Di situ donatnya terus yang biar dimakan. Nah, kita pilih permainan. Nanti bisa diinformasi di sini. Nah, pas perintahnya pasangkan dua kotak yang berisi waktu nilai yang sama. Klik pertama berarti menentukan nilai itu dengan nilai yang sama. Harus dicari kotak yang lain. Kita coba dulu ya. Nah, di sini ada petunjuknya. 1 jam 60 menit, 1 detik, 1 jam 3.600 detik. Berarti kalau dia 2 jam, berapa menit itu? Ya ini pasangannya ya, 120. Nanti kalau 7 jam, 420 menit. Nah, seperti nanti dia kalau benar langsung lanjut level berikutnya. Kan mudah kan, menyenangkan ya. Nggak bosan kita belajar sambil bermain. Oke, berikutnya Bapak lanjutkan ke fitur berikutnya, yaitu
Suaranya agak dibesarkan Pak Bayu. Anak-anak ada yang agak ini. Besarin dong volume. Terakhir ada augmented reality. Nah, ini mungkin sudah Screen-nya sering tidak dengar kita ya. Sebenarnya tidak terlihat, Pak. Tidak terlihat, Pak. Oke, tunggu ya. Nah, yang terakhir adalah augmented reality. Ini berisi gambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, untuk menjelaskannya, karena ini harus praktek untuk bisa dilakukan, harus kita unduh APK-nya ke HP dan kita print lembar kerjanya. Jadi untuk menjelaskannya, Bapak berikan dulu video ini ya. Tunggu ya, saya bagi dulu, ini jaringan agak lama. Sudah ada yang ngantuk, matanya dikusek-kusek. Besok bajunya dipakai. Nah, ini dia, coba perhatikan dulu ilustrasinya tentang apa itu AR ini. Program ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran materi anatomi tubuh manusia dengan model augmented reality. Program ini memuat konten pembelajaran berbagai struktur tulang dan organ manusia yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk memahami konsep anatomi dengan lebih menarik dan menyenangkan. Tulang tengkorak adalah tulang pembentuk kepala. Tulang-tulang tengkorak sebagian besar disusun oleh tulang yang berbentuk pipi. Tulang-tulang tersebut saling berhubungan dan dengan aplikasi augmented reality, peserta didik dapat belajar sambil bermain sehingga mendapatkan informasi yang lebih nyata. Pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi ini diharapkan dapat menambah persepsi dan pengetahuan tentang anatomi tubuh manusia. Aplikasi ini berisi tentang pengenalan atau materi pembelajaran anatomi, kuis, dan 3D model augmented reality, sehingga belajar menjadi lebih menyenangkan. Jadi tunggu apa lagi? Ayo teman-teman, kita download aplikasi augmented reality Rumah Belajar. Di sini kalian pasti akan bisa belajar. Nah, itulah gambaran dari penggunaan augmented reality. Ini sangat bagus ya kalau kita belajar, misalkan belajar IPA. Jadi kita belajar tentang organ tubuh, jantung. Jadi ketika kita gunakan ini, dia nampak seperti nyata. Pernah lihat printer 3 dimensi? Lihat di YouTube atau di searching, itu dia nanti seolah-olah objeknya nyata dia. Jadi ini bisa kita gunakan menggunakan HP. Karena waktu kita ini hanya singkat pengenalan, mungkin ini aja yang bisa Bapak sampaikan tentang fitur-fitur tambahan dari Rumah Belajar. Karena kalau dijelaskan secara detail, ini mau sampai kita nih, jam 5 pagi. Ini aja udah banyak yang sampai yang kawan ini. Oke lah Ibu, sampai sini aja mungkin materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator Bu Hairina Lubis. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Anak-anak Ibu sebelum diambil alih sama Ibu Hairina, link presensi ada di kolom chat ya dengan menggunakan Google Formulir. Silakan diisi ya anak-anak Ibu, jangan sampai tidak mengisi presensi. Oke, Bu Hairinanya sudah hadir. Baik. Baik. Terima kasih Pak Bayu, Bu Mona yang sudah memberikan pemaparan tentang fitur-fitur di aplikasi Rumah Belajar. Jadi itu banyak sekali yang manfaatnya ya, baik adik-adik semua. Bisa dicoba, dieksplor, dan tentunya apa ilmu yang didapat malam ini bisa dibagi ke teman-temannya semua. Nah, kita mungkin ada sesi tanya jawab ya, tapi untuk 2 orang saja. Mohon untuk raise hand, fitur raise hand yang gambar tangan, itu jangan semuanya membuka ya, karena itu punya fungsi untuk sesi tanya jawab. Jadi mohon yang lainnya tolong fitur raise hand-nya kalau memang tidak untuk bertanya, tolong dinonaktifkan semuanya. Oke, Kalau Bu. tidak ada memberikan komentar ataupun mau bertanya, tolong dinonaktifkan fitur raise hand-nya. Kita beri kesempatan 2 orang saja ya Bu Mona untuk ingin bertanya ya. Iya. Baik. Di sini saya akan langsung memanggil peserta yang mengaktifkan fitur raise hand-nya. Baik. Di sini ada Muhammad. Sebentar, saya cek. Di sini ada Otniel Sirait. Ya, mana Otniel Sirait? Ya, ini saya turunkan semua. Atau ada yang ingin bertanya, boleh langsung ngomong saja karena ini semuanya mengaktifkan raise hand. Raise hand itu bukan untuk dada-dada ya, adik-adik semua. Itu untuk fitur kita ingin berbicara atau ingin bertanya. Oke, baik. Di sini ada Resma Manurung. Kami persilakan. Iya, Resma Manurung. Ya, Bu. Itu yang ingin ditanya silakan. Ini kita lagi belajar webinar ini mengenai rumah belajar ya, Bu? Iya. Jadi itu bisa didapat di aplikasi atau di Google? Oke, baik. Jadi pertanyaannya adalah rumah belajar ini bisa didapat melalui aplikasi Play Store kah atau searching di Google seperti itu ya? Pertanyaannya. Baik. Nah, pertanyaan kedua langsung aja ya. Kita pertanyaan kedua biar nanti sekaligus dijawab ya Bu Mona dan Pak Bayu mungkin bisa bergantian. Berikutnya adalah Muhammad Abdillah. Silakan. Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Abdillah dari Sekolah SMA Negeri 1 Air Putih. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya, apakah website Ruang Belajar ini dapat diakses oleh seluruh siswa dan siswi, Ibu? Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Abdillah telah bertanya bahwa apakah aplikasi Rumah Belajar ini bisa diakses secara bebas oleh semua siswa tanpa syarat. Mungkinnya apakah harus dengan akun belajar ID, mungkin seperti itu kali ya. Baik, langsung saya persilakan Ibu Mona dan Pak Bayu mungkin bisa bergantian ya. Pas ini 2 pertanyaan jadi bisa satu-satu, silakan. Oke, terima kasih. Saya mencoba menjawab pertanyaannya dari Resma Manurung ya tadi. Jadi di penjelasan awal Ibu tadi, aplikasi Rumah Belajar ini bisa diunduh di handphone, di gawai Android anak-anak Ibu semuanya dari Play Store atau App Store. Diketik aja Rumah Belajar, kemudian diinstal seperti itu. Kalau yang punya handphone. Kalau yang punya laptop, tinggal diketikkan aja belajar.kemdikbud.go.id. Jadi kalau di laptop nggak usah
diinstal ya, karena dia berupa web seperti itu. Sudah jelas? Resma Manurung, penjelasan dari Ibu? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Oke, baik. Terima Terima kasih Bu kasih. Rina. Iya, Ya, sama-sama terima anak kasih Bu guru. Dewi, Bu Mona dan Risma ya. Semoga bisa dipahami. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dibantu Pak Bayu untuk menjawab. Oh ya Bu, tadi pertanyaannya apakah fitur rumah belajar ini, Bisa website rumah belajar ini bisa diakses oleh oleh semua siswa. semua siswa? Iya, ini bisa digunakan, bisa diakses oleh semua siswa tanpa ada syarat ya. Guru boleh, siswa boleh. Jadi bisa berkolaborasi antara siswa dan gurunya. Bisa juga kalian nanti memberitahu kepada gurunya, Bu, ini loh Bu, tadi malam kami ikut webinar, ternyata ada aplikasi rumah belajar yang bisa mendukung pembelajaran kita. Misalkan belajar fisika atau biologi. Ada lab maya Bu ini Bu. Jadi kita mau praktek, misalkan tadi praktek apa tadi yang tentang otot jaringan ya. Nah, jadi bisa langsung nampak. Nggak usah pula kita bawa misalkan langsung ayam atau ikan kita belah-belah. Nggak usah pala, kita lihat aja ininya, ilustrasinya di lab maya. Ataupun Pak kami mau belajar sambil bermain, ada EduGame tadi. Bisa seperti game, tahu kan? EduGame itu ya seperti game. Nah, mungkin itu aja. Jadi intinya bisa diakses oleh siapa saja sesuai dengan mutu rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Bayu. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Ini pasti dari beberapa siswa. Jika sudah menginstal rumah belajar, apakah kita bisa menggunakannya tanpa internet, Pak? Ya, boleh dijawab langsung aja Pak Bayu. Oke Bu, ya. Ada beberapa fitur yang memang harus offline dan ada beberapa fitur yang online dia, dan bisa online, bisa offline. Seperti yang sudah dijelaskan Bu Mona, dia harus diunduh dulu. Misalkan tadi BSE atau sumber belajar videonya kan, bisa kita unduh dulu. Setelah diunduh nanti tanpa internet bisa diputar. Seperti ketika kita buka YouTube kan bisa diunduh, kemudian nanti, tapi bukanya dari aplikasi, jangan dari browser. Nanti bisa dijalankan secara offline. Ada beberapa fitur yang bisa offline. Begitu Bu. Oke, baik. Ini semakin banyak pertanyaannya ya. Apakah semua fiturnya gratis? Terus yang berikutnya adalah apakah harus menggunakan akun belajar ID atau bebas? Gitu. Ya, itu mungkin dua pertanyaan terakhir ya. Boleh Bu Mona atau Pak Bayu bisa jelaskan? Oke, kalau terkait loginnya atau sign in-nya, sign up-nya dengan portal rumah belajar, kalau anak-anak Ibu sudah punya belajar ID yang akunnya diberikan oleh Pusdatin, ya kan, manfaatnya itu banyak anak-anak Ibu semua, pakailah akun belajar ID. Tapi kalau misalnya belum ada, boleh digunakan akun Gmail biasa seperti itu. Nanti kalau akunnya sudah datang, boleh nanti switch akunnya dengan akun belajar ID. Gitu. Mungkin bisa disambung dengan Pak Bayu pertanyaan yang selanjutnya. Ya, yang mana tadi Bu? Ada dua tadi. Yang terakhir tentang apa Bu? Yang terakhir apakah berbayar Pak? Oh, ini aplikasinya gratis ya, disediakan oleh Pusdatin Kemdikbud, oleh pemerintah kita, bisa digunakan gratis. Yang bayar hanya paket internetnya saja. Tapi nanti ada, jangan live dulu, nanti ada door prize dari panitia. Iya. Nah, ada pulsa kan bisa dipakai nanti ke depan. Oke, baik. Sudah ya, saya rasa sudah cukup waktunya kita untuk menjawab. Oke, masih satu pertanyaan lagi Bu. Iya, silakan. Boleh langsung ngomong aja siapa Siregar? Ini satu yang terakhir ya, satu pertanyaan terakhir. Karena setelah ini kita akan buat game quizzes yang ada door prize-nya. Jadi jangan live dulu. Kamu pasti pengen dong. Baik.
Silakan tadi siapa Siregar mau ingin bertanya? Tidak jadi? Oke, baik. Langsung saja ini kita langsung ke game. Kita langsung ke game. Ibu Mona bisa dijalankan game quizisnya ya. Pada Ibu Mona kami persilahkan mungkin. Sebentar. Ya, sebentar ya. Oke, Ibu berikan link quizisnya di kolom chat ya. Oke, itu silakan anak-anak Ibu ada 5 soal terkait pemaparan dari fitur utama dan fitur pendukung dari portal Rumah Belajar. Silakan anak-anak Ibu. Izin Ibu share screen ya, jadi kita lihat nanti siapa. Kita fair and lovely aja ya. Ya, langsung Siapa terlihat pemenang ya. 1, 2, dan 3-nya. Iya, leaderboard-nya akan Sini langsung nggak ada terlihat. rekayasa. Iya, nggak ada titipan. Nggak ada titipan Bapak Ibu gurunya ya. Nanti kalau yang menang SMA Buntu Pani atau SMA 2 kan kacau juga nih. Oh iya. Atau SMA-nya Bu Oh iya, Rina. makanya. Jadi kita benar-benar real. Iya, benar. Oke, nampak ini? Bu, itu game 3. Iya, baru 5 orang yang bergabung ya anak-anak Ibu. Nampak ya tampilan quizisnya ya? Ya, ini hadiahnya tadi ada satu nanti dari Pak Kasih, ada dari souvenir dari Quizis. Hadiah berikutnya adalah voucher pulsa 20.000 ya, Bu Mona ya? Iya, benar. Oke, berarti ada 3 ini nanti. Ini seru nih. Ayo 8, peserta kita di rumitnya berapa ya Bu Rina? Ada 80 ya? Di rumit kita ada 80. Iya. 80. Bu Kamila nggak boleh ikut ya? Saya boleh ikut nggak ya? Jangan ya. Iya, boleh. Anak-anak Ibu, ini quizisnya nggak boleh nyontek, jadi tabnya ini dikunci, jadi nggak bisa dibuka. Anak-anak Ibu lihat, ayo. Siapa yang buka tab ketahuan tuh. Ayo 14 orang, Ibu akan klik. Kita tunggu sampai berapa orang ini pesertanya, Pak Bayu, Bu Rina? Kalau sampai setengah ya, sekitar 30 kita mulai aja ya. Oke. Ya, tunggu aja. Mungkin kan sebagian menggunakan HP nih, jadi nggak agak Iya, sulit membuat. Nanti jangan langsung closing, jangan ini ya. Nanti Bapak Ibu akan nanya namanya dari sekolah mana, supaya bisa nanti hadiahnya, door prize-nya bisa dikirim ya. 17, ayo yang lain. Ini udah kayak presenter bola jadinya. Ayo 19. Siapa lagi? Berarti ini pada pernah menggunakan Quizizz nih. 21. 9 lagi kita mulai. 22. Jadi hening ya karena mau dapat door prize ini ya.
Hening karena cemas ini. Aku dapat nggak ya, gitu kira-kira ya? Bu Mona, ini karena Ya. melihat siswanya nih semangat-semangat ini udah saya tambah lah. 25 Oke. tapi 2 orang Wih, pulsanya. keren Pak Bayu. Dari Pak Bayu. Ayo cepet. Nambah lagi tuh pulsa tuh. Lumayan untuk ini. Untuk internetan ya, sekalian buka rumah Iya. belajar ya. Internet bisa itu. Masih ada kan Bu Mona semalam LK-nya? Masih. LK ya? Iya. Bukan yang di Duta kemarin ya? Kalau Bu Mona mau ngasih yang di Duta katanya, kecil kali yang di SD1. Iyalah, Pak Bayu ngasih yang di ini. Ayo. Dapat hampers dari Quizizz. Ini dia ya. Ini kalau yang merah ini dia lagi buka tab yang lain ini tandanya. Nih. Ada tab yang terbuka seperti itu. Sudah 29. Aduh, masih banyak yang masuk ya? Gitu Iya. ada more door prize ya? Gitu ada more door prize masuk semua ini. Mungkin diwaro-waro sama Bapak Ibu gurunya itu, ayo ada door prize. Ayo. Iya, satu lagi kita mulai ya. Satu lagi kita mulai ya, ada yang anak belum Ibu. masuk ini, belum dapat ininya. Nah, ini linknya ya, silakan. .30 kita mulai? Oke, silakan dimulai. Oke, anak-anak Ibu kita mulai ya. Hitung mundur. 3, 2, 1. Baru 11 yang menyelesaikan dari 33.
Ayo 12 lagi baru kita akhiri tesnya. Kocok. Dengan 10 nah. Sembilan lagi. Kita akan akhiri tesnya. 7 lagi. Siapa ya pemenangnya? Jadi di sini selain benar semua, menjawab sama kecepatan ya anak-anak ibu. Itu dia. 4 orang lagi akan ibu akhiri tesnya. 3 lagi. 2 lagi. Ayo 2 lagi. Sudah ya? Masih ada yang ujian? 2 lagi tuh. 2 lagi ya? Kita tunggu atau gimana ini? Ini anaknya ngerjain apa enggak ya? Kita tunggu atau gimana ini, Bu Rina, Pak Bayu? Kita tunggu 1 menit aja, Bu. 1 menit lagi ya. Iya, 1 lagi. Ini ada Bu Guru yang saya kenal. Bu Guru nggak boleh ya. Ini khusus untuk peserta didik. Satu orang lagi, siapa ya? 21.30 ya, kita close quizisnya. Nah, ada yang baru masuk lagi. Kita close? Close, Bu. Close aja, Bu. Gimana Pak Bayu, Bu Rina, kita close 21.30? Close aja, Bu. Kita close aja. Close aja, Bu. Sesuai Oke. perjanjian. Sepakat ya, 21.30 Ibu. Tesnya Ibu akhiri. Oke. Oke. Nah, kita lihat ya hasilnya siapakah dia. Misalnya kesini aja. Udah ada ngomong bismillah dia. Deg-degan, Bu. Iya, kita lihat dari hasil ya. Apa nih hasilnya? Pasti nggak dapat. Pulsa. Dapat iPhone. Oke, ini dia ya. Siapakah pemenangnya? Oke, ada Wirya Cakra. Berjoin cuy. Ada Wirya Cakra? Wow, Winda Saputri, Bu. Winda Saputri dan Alpa Gunawan. Dicatat ya, Wirya. Ada kalau yang Wirya Cakra, silakan on mikrofonnya. Ya. Ini Bapak atau peserta didik? Bapak guru apa Ibu Peserta guru? didik. Peserta didik dari Metodis 2 Kisaran. Oh, dari Metodis 2 Kisaran. Ini berarti juara satunya ya. Iya. Kalau Ya, aktivitas yuk. buka tab lain kayaknya perlu di iniin tuh ya, Bu Mana. Gimana?
Kalau ada warning buka tab lain berarti perlu dicurigain tuh ya. Yang mana? Iya benar ini. Jadi kita gimana nih? Ya itu enggak dong. Kita kan harus sepakat tadi jujur ya. Oke, berarti nomor 2 Alpa Gunawan. Alpa Gunawan, nomor 3-nya berarti Dian Lubis. Nomor 4 Juwita. Oh, sampai Karena 4 ya? Habis Pak Bayu ngasih 2 kan Pak Bayu ya? Jadinya? Iya, Bu, masih 2. Nah, jadinya 4. Oke, Wirya Cakra silakan on mic dan on cam. Alpa Gunawan, kemudian Dian Lubis dan Juwita Lestari. Biar Bapak Ibunya konfirmasi sekolahnya di mana, biar kami juga bisa kalau ke Ibu nanti kan karena ada hampers dari bisnis kan harus tahu kirimnya kemana. Kalau di kisaran bisa di kisar satu. Oke, boleh? Yang mana orangnya? dapat apa? Wirya Kurnia tadi boleh. Juwita Lestari boleh on cam. Wirya Yang Kurnia. nggak menang dapat apa, Bu? Dapat ilmu. Alpa Gunawan dari sekolah mana, Bang? SMA 1 air putih, Bu. SMA 1 Eri. Dimulai dari juara 1 aja. Sering Alpa sekolah ya. Dari SMA Muhammadiyah 8 Kisaran, Bu. Juara Dari- 1 tadi Wirya. Seman 8, Semas Muhammadiyah ya? Ya. Oh, ada anak MU tuh. Anak Juwita MU. Lestari, Saya, Bu. iya dari sekolah mana, Boru? Juwita Lestari dari sekolah mana? Nomor 4 SMA Kisaran. Negeri 4 Kisaran. Seman 4 Kisaran. Iya, Bu. Oke, jadi itu dia Ibu konfirmasi ulang ya. Wirya Cakra dari Metodis 2 Kisaran, Alpa Gunawan dari SMA Negeri 1 R Putih, Dian Lubis dari SMA Swasta 8 Muhammadiyah Kisaran, kemudian Juwita Lestari dari SMA Negeri 4 Kisaran. Yang Wirya Cakra nanti hadiah dari Pak Kasih. Kalau yang Alpa Gunawan dari Ibu, Dian Lubis dan Juwita dari Pak Bayu. Alpa Gunawan boleh catat nomor handphone Ibu WA biar bisa Boleh. komunikasi nanti ngirimnya Nggak gimana. bisa, nggak bisa. Oke, Bu. Oke, catat ya 0812 Iya. 6045 Iya. 9174. Bisa diulangi, Bu? 0812 Oke. 6045 Ya. 9174. Oke, Bu. Kasih, Bu. Oke, yang lain gimana nanti Pak Bayu? Yang pulsa? Minta aja Bu nomornya biar dikirim langsung. Oke, silakan Dian dan Juwita di kolom chat. Yang lain tetap semangat walau belum dapat door prize ya, dapat ilmu yang pastinya. Silakan Juwita dan Dian Lubis di kolom chat. Nomor HP-nya. Biar itu di udah. transfer ke rekening. Enggak dong. Langsung isi pulsa lah. Pulsa ya, Bu. Ini Saya beasiswa 0823 sekolah. Telkomsel nih, Telkomsel semua. Iya. Oke. Oke. Ini saya kirim ke Pak Bayu deh nomornya. Iya, iya, kirimkan Bu ya. Oke, yang Pak apa masih ada ya? Di room? Juwita, Dian. Juwita Oke. tadi SMA berapa? SMA Negeri 4 Kisaran. Negeri 4 Kisaran. Dian? SMA SMA swasta Muhammadiyah 8. 8 Kisaran. Iya, Kisaran. Wah. Ini rezekinya Bang Alpa ini tadi ya, hadirnya juga lebih cepat. Dapat door prize. Ya. Oke. Oke. Saya sudah kirim ke Pak Bayu, nanti Pak Bayu tinggal konfirmasi.
Oke, baik. Wah, seru sekali ya. Padahal sudah 9:30, tapi anak-anaknya alhamdulillah masih bertahan semua di angka 70. Baik. Mungkin closing statement dari Bu Gusti dan Pak Bayu. Oke, anak-anak Ibu, kalau dari Ibu closing statement-nya, dengan mengenal rumah belajar ini manfaatkan untuk pembelajaran digital anak-anak Ibu di sekolah ya. Karena kan rata-rata punya handphone Android, gawai yang canggih. Jadi smartphone for smart people. Handphone pintar pasti juga untuk anak-anak yang pintar, memanfaatkannya untuk pendidikan. Demikian Bu Rina. Oke, baik. Dari Pak Bayu, sebelum kita menutup acara malam ini. Oke Bu, kalau dari saya sekarang karena zamannya digital, mayoritas siswa sudah punya HP, gunakanlah gawainya, HP-nya dengan hal-hal yang bermanfaat dengan pendidikan dan sekolah. Banyak sekali aplikasi pendukung untuk mendukung proses belajar mengajar. Jangan untuk yang lain, untuk dan segala macam yang nggak penting bagi usia kalian ya. Jadi manfaatkan betul teknologi ini untuk proses pembelajaran. Itu aja Bu, dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu. Nah, untuk yang terakhir ya, di sini kita ambil foto dulu ya. Silakan open kameranya. Senyum terbaik. Senyum terbaik. Ini saya ngambil 2 kali take foto karena di sini layout saya di angka 49, kita 64, jadi saya harus ngambil 2 kali take foto. Oke, baik. Salam rumah belajar mungkin Bu Rina. Oh, boleh. Ini anak-anak Ibu seperti gambar rumah. Oh, gini. Ya. Oh, Birong sini, Birong, biar nampak, Pak. Ini cepat. Kita gantian ya, maaf gantian. Ini ada Alfa, Gaby, Wira, Lilian, Franklin, Nova, Agnes, Aida, Rahman, Resma. Setelah ini harap ditutup kameranya, biar gantian sama temannya, termasuk Syafa juga, Dava, Rahma. Oke, baik. Saya tag gambar-gambarnya. Oke, boleh tukaran sama temannya. Ya, gantian dulu. Yang tadi boleh off cam biar gantian temannya lagi. Ya, Wirya, Afriana, Jen Resma bisa gantian dulu. Yang lainnya silakan nyalakan kamera. Oke, baik. Senyum terbaik. Udah belum? Udah belum? Udah Pak. Tapi tadi baru dibilang lagi. Salam rumah belajar ya. Gambar rumah. Oke, baik. Salam rumah belajar. Solo. Yang belum ada di situ, Pak. Belum ada. Ya. Oke, semuanya sudah. Udah belum ya? Belum. Jangan lupa diisi absensinya ya, anak-anak semua. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jikalau ada perkataan atau sikap yang tidak berkenan. Ambil baiknya semua, tetap semangat untuk pendidikan kita. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat malam semuanya.